wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat ibu bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada terkira. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan kepada sesiapa yang mengikuti jejak langkahnya sampai dengan manusia-manusia jelang kiamat nanti. Di waktu yang sangat singkat ini menjelang pukul 13.00 saya ingin sampaikan tema penting kita tentang bagaimana kita berkeluarga secara Islami. Di pertemuan lampau mungkin 2 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang urgensi keluarga di dalam agama kita. Dan kalau sudah berbicara tentang keluarga, memang tidak bisa kita lepaskan dari pembicaraan terhadap 2 sisi. Sisi pertama adalah tentang pasangan suami istri, dan yang kedua adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Apa istilahnya? Parenting lah begitu kira-kira. Berkaitan dengan suami istri, ini juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 21 bahwa dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian bersakinah dengan pasangannya. Dan berikutnya, kalau sudah sakinah itu tercipta, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mawaddah warahmah, cinta kasih dan sayang di antara suami dan istri. Karena dia adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan ini menjadi sesuatu yang kita patut syukuri, karena dia adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila belum ya masih berstatus jombloan dan jomblowati, ini segera memasangkan diri dengan pasangan ya, jangan berlama-lama, karena khawatir nanti kategorinya jadi kufur nikmat, nauzubillah. Padahal yang namanya menikah itu adalah nikmat. Makanya kalau kemudian kenikmatan itu dikufuri, nauzubillah, kalau setelah terpasangkan menjadi suami dan menjadi istri, selanjutnya gagal mengelolanya, malah menjadi petaka, menjadi panas, hot begitu, menjadi horor, menjadi suasana yang menakutkan, mencemaskan, terjadi KDRT, ujungnya adalah perceraian. Selain kita yang menjadi korban ya, kalau bercerai itu suaminya korban, istrinya juga korban, juga ada anak-anak. Tidak hanya anak-anak, juga kadang-kadang juga keluarga besar jadi tidak akur, tidak akrab dikarenakan sebuah perceraian. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita berkeluarga. Makanya di firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat populer, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah kau pelihara dirimu dan juga keluargamu dari ancaman api neraka. Berarti pengelolaan keluarga yang baik itu menghalangi kita dari ancaman neraka. Dan tentu saja berikutnya, karena kita mengelola rumah tangga dengan baik, Allah senang, Allah kasih rahmat dan ridha kepada kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan rumah kita di dunia ini, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan kelak di akhirat pun juga akan berkelimpahan dengan beragam kenikmatan yang tiada tara. Nah, oleh karena itu maka memelihara hubungan suami istri ini menjadi sangat penting. Berbicara tentang suami istri, tentu saja yang menjadi pokok pangkalnya adalah kanal yang menghalalkannya, saluran yang menghalalkannya, dan saluran yang menghalalkannya adalah nikah. Nikah dia adalah mustalahat syar'i, terminologi syariat.
Dia adalah terminologi syariat yang sama persis dengan bukan sama persis, sama juga dengan sholat, zakat, infak, sedekah, gitu ya, puasa dan seterusnya. Dengan demikian dalam agama kita yang namanya nikah, yang merupakan saluran penghalalan kita bersuami istri, itu kategorinya adalah ibadah. Tetapi ibadahnya tentu saja mencakup hal yang lain selain penyaluran hasrat biologis, juga dia adalah kebutuhan, memenuhi kebutuhan sosiologis kita, psikologis kita, termasuk berikutnya adalah kebutuhan ekonomi, kebutuhan sipil dan lain sebagainya, yang itu merupakan hal yang tidak mungkin dilepaskan dari kita sebagai manusia yang dewasa, maka kemudian semuanya akan kita dapat. Tetapi pokok pangkalnya, al-aslunya, bahwa yang disebut dengan nikah itu adalah ibadah. Karena dia ibadah, tentu kita harus ikhlas melaksanakannya dan mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul berkaitan dengan pernikahan itu ada beberapa tahapnya. Tahap pertama adalah penentuan calon, dengan siapa kita akan menikah. Yang kedua, memproses diri sampai kemudian pernikahan itu terwujud. Dan yang ketiga, melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri setelah akad nikah sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau perlu mautlah yang akan memisahkannya. Untuk menentukan calon, jelas sekali sabda Rasulullah SAW, tunkahul mar'ah li arba', li jamaliha, wa li maliha, wa li nasabiha, wa li diniha, fadfar bidhatid din taribat yadaka. Sabda Rasulullah, walaupun ini ditujukan kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan, kata beliau, perempuan itu dinikahi dengan 4 konsideran. Tetapi ini juga bisa dibalik, juga sama. Laki-laki juga dinikahi atau tertarik perempuan menjadi istrinya, itu pun juga dengan 4 alasan. Pertama adalah li jamaliha, karena performance-nya, karena kecantikan dan kegantengannya. Yang kedua karena hartanya, status ekonomi. Yang ketiga karena keturunannya, status sosial. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Menutup hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, pilihlah pasanganmu itu adalah yang beragama, karena dialah yang akan menjamin kebahagiaan kamu sampai dengan akhir. Menyatakan pilihlah yang berlandaskan agama, itu menyatakan tentang prioritas. Kenapa yang prioritasnya adalah agama? Karena pilihan tentang agama insya Allah objektif, berbeda dengan 3 yang lainnya. Soal cantik, soal harta, soal keturunan, status sosial, itu masih subjektif. Karena biasanya orang juga memandang cantik itu berbeda-beda. Kata satu orang ini cantik, kata yang lain tidak cantik. Soal harta ya berbeda-beda ya. Ada yang segitu cukup, segitu kurang dengan nominal yang sama. Soal keturunan ya, kita kan tidak menikah dengan ibu bapaknya, tetapi kan kita menikah dengan yang bersangkutan. Itu subjektif. Tetapi kalau sudah bicara tentang din, ini nggak bisa dengan subjektif. Menurut saya dia soleh, sulit itu. Karena kesalehan dan kesolehan, agama, akidah, syariat, akhlak, itu jelas ukurannya. Dan itu objektif. Sehingga ketika melihat calon pasangan itu secara objektif, dari sisi itulah maka kemudian kebahagiaan akan dijamin. Tetapi bila sesuatu yang subjektif, ini agak repot. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, pastikan calon kita ini, kalau kita punya anak, pastikan calon untuk anak kita, calon menantu itu, yang ideal itu adalah dari sisi agamanya terlebih dahulu. Jadi jangan pernah berpikir bagaimana nikah dengan beda agama, janganlah, sudah sama muslim-muslimah saja itu sudah patokan.
Memang ada pembolehan, tapi pembolehannya di ruang yang sempit. Di ruang yang lebih lebar, itu ada sesuatu yang tidak seharusnya. Karena sekali lagi Rasulullah mengatakan, pilihlah calon pasanganmu itu dari sisi agamanya. Yang kedua, tentu saja agama itu sekarang pemahamannya tidaklah sekedar di KTP, ya, yang konon katanya akan dihilangkan ini kolom agama ini. Tidak hanya di KTP-nya, tetapi juga lebih dari itu, bahwa ada yang disebut dengan keberagamaan, tadayun. Tadayun itu adalah bagaimana orang itu beragama. Keberagamaannya kayak gimana? Salatnya, baca Qur'annya, kebiasaan-kebiasaannya, bagaimana ia terhadap larangan-larangan agama, apakah masih mengerjakan atau sudah meninggalkan, dan seterusnya. Dan ini juga disampaikan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum rajulun tardawnahu dinahu wa khuluquhu fasawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Ini adalah perintah kepada sebuah komunitas. Jika datang di antara kalian, jika ada di antara kalian seorang pemuda yang baik agamanya dan kalian ridho akan akhlaknya, hendaklah ia segera nikahkan. Jika tidak, maka akan menciptakan kerusakan di bumi ini dan melahirkan kerusakan, fasad atau fitnah yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, maka selain bahwa dia adalah muslim atau muslimah, maka calon kita itu atau calon menantu kita itu, kita harus pastikan pula bahwa tingkat keberagamaannya sesuai dengan yang disunnahkan Rasul, sesuai dengan perilaku yang diakui oleh seluruh muslim dan muslimah. Jadi sekali lagi, pilihlah calon yang utamakan adalah soal agamanya, pastikan juga tingkat keberagaman. Baru berikutnya timbang-timbang soal cantik atau tidak, ganteng atau tidak, status ekonomi dan status sosial, itu belakangan. Tetapi yang pokok itu, bila itu saja yang menjadi ukuran, insya Allah itu cukup. Tapi kalau memang mau agak lebih dikit begitu ya, silahkan ya. Tapi tentu saja semuanya untuk yang 3 hal. Dan 3 hal itu jangan lupa 3B ya, kalau ingin yang dapat yang cantik, dapat yang kaya dan berketurunan baik, jangan lupa 3B. Pertama, B-nya adalah berdoa. Yang kedua, berikhtiar, karena tidak akan datang sendiri, tapi harus dicari. Dan yang ketiga, ini penting banget, bercermin ya, berkaca. Itu penting banget ya. Dan ini diatur di dalam syariat agama kita tentang bercermin ini dengan aturan yang disebut satu kufu ya, satu kufu. Pokoknya jangan tergoda dan terinspirasi oleh film-film India lah gitu ya. Itu agak susah mewujudkannya dalam realita kehidupan. Yang kedua adalah bagaimana pernikahan itu dilangsungkan. Untuk pernikahan itu dilangsungkan atau tahapan dalam pernikahan itu adalah pertama ta'aruf, yang kedua khitbah, dan yang ketiga akad nikah, terakhir walimah. Yang pertama ta'aruf. Terminologi ta'aruf sebetulnya ini istilah baru ya, yang baru. Kalau dilihat dalam fikih klasik, pasti kita tidak akan menemukannya. Tapi ini istilah baru sebagai respon dari kebiasaan kaum muslimin di banyak tempat, tidak terkecuali di Indonesia, untuk menuju kepada jenjang pernikahan itu mereka melakukan pacaran. Kata orang Malaysia, bikapo. Dari bahasa Inggris kan katanya. Cuman orang Malaysia biasanya pacaran tidak tahu, mereka tahunya bikapo. Pacaran itu tentu dalam syariat agama kita prakteknya adalah sesuatu yang terlarang, tidak boleh. Tapi kalau tidak pacaran, bagaimana kita mendapatkan pasangan? Idealnya memang perempuan itu mendapatkan pasangan dicarikan oleh orang tua. Tapi ini kemudian akhirnya di banyak kasus orang tua melakukan deal, jadi seolah-olah memperdagangkan anaknya dan menikahkan anak itu menjadi deal antara orang tua.
sebagaimana yang terjadi pada Siti Nurbaya dengan Datuk Maringginya, sehingga disebutkan ini bukan zaman Siti Nurbaya. Tetapi karena pergeseran itulah akhirnya kemudian perempuan tidak dinikahkan dan tidak dicarikan oleh orang tuanya, mencari sendiri. Terjadilah tembak menembak, ya. Mungkin bisa perempuannya nembak duluan atau laki-lakinya nembak duluan. Terikatlah mereka dalam hubungan pacaran. Kenapa pacaran ini terlarang di dalam agama kita? Karena dia tidak ada kejelasan dari sisi relationship-nya. Keterhubungannya itu atas dasar apa nggak tahu. Ya, akadnya seperti apa, resepsinya apa, segala macamnya nggak ada. Ya paling nembak di kantin gitu ya, nembak di acara outbound biasanya kan gitu kira-kira. Nembak di mana lagi? Tidak definitif. Karena yang namanya nikah di budaya apapun, di agama apapun selain Islam itu ada kategorinya. Tapi kalau pacaran nggak ada. Terus keterikatannya itu juga tidak menutup misalnya seorang perempuan punya 5, 6, 7 pacar, sehingga disebut dengan playboy. Atau perempuan juga tidak dilarang dia punya 5, 7, 8, 10 pacar, nggak ada larangannya. Jadi ikatannya semu. Makanya kalau dalam bahasa Sunda itu bobogohan, ini orang Sunda ya. Bobogohan. Bobogohan itu artinya bogoh, bobodohan. Artinya bohong-bohongan. Tidak ada satupun pengadilan yang mengikat orang itu, dan juga tidak ada aturan kapan putusnya, dan nggak ada masa idahnya putus pacaran. Sekarang putus besok bisa nikah lagi, bisa pacaran lagi, nggak ada. Rujuknya juga nggak dibatasi, mau berapa putus nyambung juga silahkan. Sehingga dia artifisial, semu, bukan ikatan yang sesungguhnya. Karenanya bila kemudian orang itu pacaran, dipastikan si laki-laki yang sedang pacaran dengan perempuan, maka ia akan menutup seluruh kekurangannya dan berusaha sekuat tenaga menonjolkan dan menunjukkan kelebihannya. Begitu juga sebaliknya. Biasanya laki-laki yang ditonjolkan itu tentu bukan fisiknya, karena laki-laki bukan berdandan, tetapi kesetiaan terus dengan rayuan gombalnya. Karena senjata laki-laki itu rayuan gombal dan kecenderungan menipu perempuan. Makanya perempuan ini memang banyak yang kemudian tertipu oleh ini bapak-bapak ini, laki-laki ini. Perempuan yang dimilikinya yang membuat daya tarik buat laki-laki tentu bukan uangnya, bukan kesetiaannya, tetapi adalah fisiknya. Maka kemudian dia pakai parfum, lirik matanya, desah suaranya, menampilkan auratnya, dan seterusnya. Itulah yang kemudian dijual oleh perempuan untuk mengikat pasangannya. Dan ini sekali lagi membahayakan dan tidak disyariatkan. Karena nanti yang kemudian terjadi hubungan itu bukanlah hubungan yang murni, cinta kasih yang didasarkan kepada fitrah manusia, tetapi hanya sebatas birahi saja. Memang itu juga fitrah sih, ya, kita punya punya ketertarikan kepada lawan jenis, itu adalah fitrah. Tetapi itu birahi, tidak ada padanya ada keinginan untuk menegakkan hukum Allah, untuk bersama beribadah sujud kepada Allah, nggak ada. Nonsen. Yang ada adalah hanya birahi saja. Dan oleh karena itu maka pacaran ini harus dihilangkan dari budaya kita sebagai masyarakat muslimin. Nah, bridging sampai kembali normal sebagaimana disyariatkan awal kali di dalam Islam, maka kemudian dikenal yang disebut dengan ta'aruf. Ya, ta'aruf juga tidak murni-murni bukan semata bid'ah 100% juga, enggak lah. Tentu ada kaitannya, ada cantolannya di dalam syariat, di mana Allah mengatakan kami telah ciptakan manusia itu ada laki, ada perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, li ta'arufu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tetapi karena ini kaitannya untuk pernikahan, pengenalan yang dimaksud adalah pengenalan seperlunya saja.
Tidak dalam pengertian pengenalan yang mendalam. Tidak. Jadi ta'aruf jangan kemudian menjadi pacaran model baru, jangan. Dia hanya bridging saja. Bagaimana seorang perempuan mengetahui siapa calon suaminya, bagaimana seorang laki-laki mengetahui calon istrinya. Dan tentu ini dengan demikian membutuhkan makcomlah. Makcomblang ini bisa ustadznya, bisa gurunya, bisa orang tuanya langsung, bisa orang yang dituakan, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bagaimana kemudian informasi itu disampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang disembunyikan, tetapi ditampakkan semuanya sehingga pilihan itu menjadi nyata. Si perempuannya mengenal, si laki-lakinya mengenal. Baru kemudian berikutnya bisa melakukan khitbah. Nah, kalau sudah khitbah, ini sudah bicara tentang syariat. Kali ini memang ada dalam konteks syariahnya, di mana si perempuan dikhitbah oleh laki-laki yang ia kenal, dan si laki-laki juga mengkhitbah perempuan yang ia kenal pula setelah mereka berta'aruf. Tentu kalau khitbah itu adalah wujud bukti daripada keseriusan. Dan dalam syariat ini belum berlaku apapun hubungan dia dengan pasangannya itu sampai di akad nikah. Hukum syariatnya yang berlaku adalah si perempuan itu tidak boleh dikhitbah oleh lelaki lain sebelum dibatalkan. Nah, sebelum dibatalkan. Karena kalau tidak dibatalkan kan berikutnya nikah. Kalau dibatalkan sama laki-laki itu, maka kemudian bisa berlanjut. Berapa lamakah maksimalnya? Tidak ada batas maksimal berapa lama dari khitbah sampai dengan menikah, tetapi adalah apa? Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Karena sekali lagi bab menikah adalah satu hal yang sangat dianjurkan disegerakan jika segala sesuatunya sudah memungkinkan. Pertimbangan hari ini biasanya hari kerja ya, hitung, kemudian gedung, sewa gedung penuh, nunggu kosong dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa kemudian disisiati sedemikian rupa. Jangan sampai kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun itu keterlaluan. Apabila ternyata ada lelaki lain yang ingin mengkhitbahnya, maka si perempuan itu harus datang ke pengkhitbah pertama. Ini gimana kelanjutannya? Jadi apakah enggak? Kira-kira begitu. Kalau kagak nggak apa-apa, ini sudah ada laki-laki lain. Nah, begitu kira-kira. Ya kalau kitanya nggak serius, laki-lakinya nggak serius, menurut saya segera putuskan, berikan kesempatan kepada perempuan berbahagia dengan lelaki lain. Ya, jangan menyesal, ya, karena salah sendiri kenapa tidak menyegerakan diri. Nah, ini yang menurut saya harus difahami dan dimengerti oleh setiap kita, bahwa khitbah adalah merupakan proses syariat, tetapi sekali lagi keberlakuannya masih sebagaimana sebelum ta'aruf dan sebelum apapun, bahwa hubungan dengan lawan jenis itu adalah terlarang, kecuali sekali lagi si perempuan itu tidak bisa dihitbah oleh lelaki lain sebelum ada pembatalan. Berikutnya adalah akad nikah. Untuk akad nikah ini di Indonesia kita sudah terikat dengan Undang-Undang Perkawinan 74. Karenanya maka kita ikuti saja undang-undang itu, kita datang ke KUA, seluruh persyaratan administrasinya dipenuhi, sampai kemudian waktu akadnya ditentukan. Ya, sekarang kalau mau nikah di kantor KUA cuma 50.000, kalau kita mau nikah di gedung bayar ke KUA-nya 500.000. Agak sedikit susah sekarang ya, sampai juga buku nikahnya agak jarang-jarang sekarang. Wallahu a'lam nih, habis begitu, mungkin banyak yang poligami atau apa, saya juga nggak ngerti. Ini jadi kasihan nih para bujangan sekarang. Tapi ikutilah, karena kita sudah terikat dengan undang-undang itu, dan insya Allah nanti akan diberlakukan hukum pernikahan sesuai dengan syariat, ya, walaupun itu oleh pemerintah, yaitu terpenuhinya rukun, ada calon suaminya, ada calon perempuannya, dipastikan bahwa tidak ada hubungan mahram antara si laki-laki dan perempuan yang akan dinikahinya, kemudian ada wali
mau janda mau gadis sama harus ada wali. Yang keempat dihadirkan 2 orang saksi, dan terakhir terjadi ijab qabul, yaitu penyerahan dari sang wali kepada calon suami dan penerimaan terima saya nikahnya oleh sang suami dari ayah si perempuan tadi. Maka selesailah akad nikah, dan dengan demikian halallah hubungan antara perempuan dan yang laki yang bukan mahram tadi dalam ikatan suami istri. Masih berkaitan dengan pernikahan, dan ini menjadi tradisi tak terpisahkan di budaya kita, dan ini memang ada landasan syariatnya, yaitu walimah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ulim walau bisyatin, ya, sebagai respon terhadap pernikahannya Abdurrahman bin Auf yang tidak diketahui Rasulullah SAW, tahu-tahu sudah menikah. Kok anda ini wangi banget sih, ada apa sih? Heran-heran itu Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf sambil tersipu-sipu, ya Rasulullah, 2-3 hari lalu aku sudah menikahi wanita Ansar. Gitu ya. Kata Rasulullah, kenapa diam-diam aja? Ulim walau bisyatin. Resepsikan walaupun hanya dengan seekor kambing. Kalau zaman dulu tuh hanya ya seekor kambing itu. Kalau kita mungkin tidak hanya. Oke, memang seekor kambing saja yang kemudian kita sembelih. Di situ maka kemudian ada perintah walimah. Apa maksud dari walimah ini? Yang pertama tentu saja adalah idharus surur, menunjukkan dan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan. Ingat surat Ad-Duha di ayat terakhir Allah berfirman, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits." Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala maka bicarakanlah. Jadi disampaikan, kegembiraan itu harus selalu disampaikan. Jadi mengundang orang untuk makan-makan dalam rangka walimahan pernikahan itu sesuatu yang diperintahkan sebagai idharus surur, menunjukkan dan menampakkan kegembiraan. Yang kedua adalah soal pemberitahuan, i'lan kepada khalayak bahwa dia ini laki dan perempuan yang bukan mahram ini sudah terikat suami istri dan halal. Dan juga pengumuman kepada setiap laki-laki, jangan terlalu berharap sama ini perempuan karena dia sudah dinikahi oleh laki-laki ini. Kalau perempuan masih bisa berharap sama laki-lakinya selama itu baru satu istrinya. Tapi yang namanya laki-laki tidak mungkin lagi kemudian mendekati itu perempuan karena dia sudah menjadi istrinya orang. Jadi ada pengumuman. Nah, karena kita ini untuk menunjukkan rasa kebahagiaan, rasa nikmat, rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengiklankan sesuatu yang baik, yang positif yaitu pernikahan, maka tentu saja walimah ini harus diselenggarakan dengan suasana syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan suasana kufur. Suasana yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam suasana maksiat kepada Allah. Ini penting. Karena di banyak masyarakat walimah itu sepertinya disyaratkan dan itu hukumnya menjadi wajib, ada organ tunggal misalnya. Ada upacara adat yang kadang-kadang upacara adat itu juga kadang-kadang beberapa prakteknya melakukan penyimpangan syariat yang cenderung kepada syirik. Berpakaian yang berlebih-lebihan tidak boleh, bermewah-mewahan dalam resepsinya, dalam makanan dan lain sebagainya. Karena Rasulullah sudah mengatakan kul washrab walbas wa tasaddaq bi ghairi saraf wala makhirah. Makan, minum, silakan, berpakaianlah, hatta bersedekahlah, silakan. Tetapi jangan saraf, jangan berlebih-lebihan, wala makhirah. Kita juga dilarang untuk bermegah-megahan. Nah, ini menurut saya menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai penyelenggaranya saja yang harus kemudian menampilkan walimah yang sesuai dengan syariat, termasuk kita hadirinnya. Jangan memanfaatkan saat walimah yang berjejar-jejar itu kemudian kita ikhtilat, ya, tidak memperhatikan persentuhan dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Kemudian makan apa saja sekenyang-kenyangnya. Udah kan kita bayar, bisa kasih amplop, masa nggak makan? Namanya restoran apa walimahan? Bukan.
karena merasa bayar, keliling kemana. Dan saya perhatikan tuh kalau resepsi orang kaya tuh yang suka keliling-keliling gitu. Kalau orang dusun, orang kampung satu makan dia aja di pojokan gitu ya. Nah, ini realita yang kemudian yang lebih parah, udah nyicipin nggak dihabisin, udah antri panjang baru 2 suap dihabisin, terus aja begitu. Kemudian banyak sekali sisa-sisa makanan menjadi sampah, dan ini adalah bentuk pemubadiran. Belum lagi adab-adab yang lain, makan sambil berdiri tidak duduk ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan dari seluruh pihak, baik si sahibul hajatnya juga bagi kita para undangan yang menghadirinya. 4 hal ini mohon diperhatikan. Ini bagi yang akan menikah, para jombloers ya, jomblowan dan jomblowati, atau para bapak-bapak yang sedang mempersiapkan pernikahan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya masih ribet, apa didulu-dulu pernikahan yang kedua kali boleh, atau mungkin keluarganya, ponakan dan lain sebagainya. Perhatikan 4 hal ini dengan sangat cermat. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah khitbah, yang ketiga akad nikah, dan yang keempat resepsi. Dan itu semuanya harus kita prosesi, itu kita ikuti sedemikian rupa agar seluruh niat-niat positif kita tentang pernikahan sebagai taqarrub, sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna. Jangan karena kita ingin berniat ibadah ternyata ta'arufnya menjadi pacaran, khitbahnya semena-mena, butuh panjang waktunya, hubungan menjadi lebih dekat dan itu diharamkan. Akad nikahnya juga diliputi dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi walimahnya lebih cenderung maksiat. Ini menurut saya adalah penghinaan terhadap syariat pernikahan, penghinaan terhadap syariat pernikahan di dalam agama kita. Mudah-mudahan penjelasan saya pada kesempatan kali ini memberi tambahan wawasan kepada kita agar seluruh proses pernikahan, agar seluruh hubungan laki dan perempuan yang diasaskan kepada pernikahan itu mendapatkan ridho dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jam saya sudah menunjukkan jam 12.59. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya jawab, kalau tidak ada kita tutup. Silakan tuan. Ada pendapat bahwa kalau janda tidak perlu wali, karena dia mau wali dirinya. Tidak. Apa benar itu? Siapapun perempuan harus ada walinya. Kalau dia tidak terikat pernikahan, ia harus terikat dengan walinya. Bila tidak ada walinya, maka ada wali hakim. Tidak ya, karena Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, sampai 3 kali. Tidak sah nikah seseorang perempuan kecuali dengan wali, kecuali dengan wali, kecuali dengan wali, sampai dengan 3 kali. Dan ini berlaku untuk janda dan gadis. Apa yang menjadi beda? Yang menjadi beda ketika ada laki-laki yang melamar, wali nanya kepada janda, boleh dinikahkan? Kalau jawabannya eksplisit, sharih. Kalau jawabannya sharih, ya saya mau. Tidak, saya tidak mau. Nah, baru kemudian bersikap walinya mengatakan kepada yang melamar, mau silakan yuk kita nikahin. Oh, ternyata dia tidak mau. Beda sama gadis. Mau nih ada laki-laki nih mau datang, mau nggak? Diam aja. Nah, ya, gulung-gulung kerudungnya, jilbabnya gitu ya. Pegang-pegang ujung tikar sampai sobek begitu. Nah, yang kayak begitu sudah jadilah nikah, dia mau. Kalau dia tidak mengatakan iya, ya, itu boleh. Malah yang gadis itu, kalau sudah dekat hubungan antara wali dengan anaknya, tanpa persetujuan dinikahkan jadi. Tapi kalau untuk janda tidak. Itu saja yang menjadi beda. Tetapi bahwa posisi harus ada wali sama, baik janda ataupun gadis. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, sekian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan. Oh, ada, silakan. Saya nggak kelihatan, sorry. Oh ya, silakan. Maksudnya, emang orang lain apa hubungannya sama dia? Ya.
Ada 9 jenjang wali itu. Ayah, kakek, paman dari ayahnya, ya, adik atau kakak ayahnya, kemudian kakak atau adiknya, kemudian pokoknya 9 lah urutannya, dan yang terakhir adalah wali hakim. Ya, dalam konteks di Indonesia itu bisa dilaksanakan oleh pencatat nikah dari yang ditugaskan sebagai pencatat nikah dari KUA. Itu dalam konteks Indonesia. Tapi ada 9. Ya. Kalau bisa dinikahkan oleh ayahnya, ya. Punya anak garis berapa, Pak? Bisa saya tahu? Tadinya saya mau daftar. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau laki-laki kan untuk menikah lagi kan baik istri kan nggak apa-apa ya. Kalau laki-laki untuk menikah lagi syaratnya 1 aja, Pak. Yang lainnya ikuti sama dengan perjaka. 1 yang agak berbeda dengan perjaka, keberanian. Nah, hal-hal yang lainnya kita urus setelah berani itu ada. Problemnya hanya di situ saja, ya. Kita hanya pandai berbicara tapi sulit berbuat, ya. Kalaupun berani berbuat juga kadang-kadang tidak siap menanggung akibatnya. Jadi harus pikir masak-masak, pikir matang-matang agar pernikahan itu menjadi berkah dan kasih sayang, tidak menjadi bencana. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 128, 129 dan 130. Ya, nanti dibaca lagi itu ayat-ayat itu, ya. Jangan di ayat 3 dan 4-nya doang dibacanya, ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha. Tapi ada ayat yang lainnya biar sempurna pemahaman kita berkaitan dengan poligami. Waktunya kita akan bicarakan, ya. Masih jauh, Pak, ya, perjalanan kita sampai kepada poligami. Baik, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmat kita, dan mudah-mudahan pernikahan yang sudah terjadi di antara kita ini semoga diberkahi dan dimudahkan dan dilancarkan. Kalau mau nambah seperti Bapak juga, mudah-mudahan itu sesuatu yang baik dan solusi dari sebuah permasalahan, bukan menciptakan masalah baru. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.